Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ala niyati ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda dilatan al-khair ibtigha wa jillah mardati wa qurbi wa thawabi wa ala mana wa salafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbana bil islami dinan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa rasulah. Allahumma astur awradi wa amra'ati ya hayyu bi rahmatika astaghith. Allahumma ta'alana hikmatan wa yusur alaina rahmatan ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kumpul untuk mencari ilmu agama dan harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taufik hidayah maupun inayahnya, panjangkan umur, sehat walafiat, berkati dalam kehidupannya, keluarganya maupun harta bendanya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk pada malam hari sampai halaman berapa kemarin? 138, iya. Iya. Ya, kita memasuki bab al-mashu 'alal khuffaini. Bab mengenai daripada mengusap khuffaini, yaitu seperti sepatu gitu, yang dari kulit ya. Cuma untuk kita orang hampir boleh dikatakan nggak pernah pakai gitu ya. Di daerah kita orang ini nggak pernah pakai. Tapi kalau untuk orang-orang dulu, bahkan orang Arab pun sebagian mungkin masih sampai sekarang pakai ya. Dan saya pernah lihat itu, termasuk di Indonesia ini Habib Abdul Qadir ini pernah lihat ya. Iya, itu benar beliau pakai gitu. Nah, biasanya kalau mungkin lagi enak badan, sakit atau apa, kakinya biar nggak dingin ya, jadi nggak dilepas itu khuffain itu. Nah, ini kita menjadi permasalahannya, apa ini mau diterangkan apa nggak diterangin, karena boleh dikatakan kita nggak make gitu ya, hampir boleh kan, siapa yang mau make gitu. Kita orang kalau mau cuci ya cuci aja, kalau mau pakai biasa aja gitu. Ya, biasa karena ini biasanya dipakai, walaupun kita keluar itu dipakai itu khuf itu. Ya, sholat pun kita pakai, nggak boleh dilepas. Nah, itu bisa sampai 3 hari gitu, berturut-turut gitu. Nah, sekarang pertanyaan ini apakah mau diterangkan apa nggak usah, karena kita langsung bab tayamum aja, karena ya itu tadi ya, apa namanya, ilmu, tapi boleh dikatakan kita jarang orang make gitu. Daerah kita itu kayak nggak make. Tapi nggak tahu lanjut atau ganti gitu. Ya udah, kita lanjut aja di dalam bab ini. Bab al-mashu 'alal khuffain. Al-khuffan libasun ya fi rajuli yasturu jami'il qadam ya ma'al ka'baini muttakhadun min jildin aw ghairihi wa lubsul khuffain minas sunan tsabita anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sayyiduna al-Hasan al-Basri haddatsani sab'una sahabiyan anna nabi sallallahu alaihi wasallam masa ala khuffaihi wa huwa rukhsatun fil wudu'i la fil ghusli. Yang namanya penggunaan khuffain, khuf itu dipakai ya, libasun fir rajuli, untuk laki-laki, yasuru jami'il qadam, menutup daripada semua kaki sampai ka'bain, sampai mata kaki. Jadi kalau sepatu kita kan biasanya cuma
segitu ya, nggak sampai ke mata kaki kan sepatu. Kalau ini enggak, ini harus menutup sampai ke atas mata kaki. Jadi mata kaki itu ketutup ya, ya kayak sepatu boot ya, mirip-mirip kayak gitu. Nah itu ya sepatu yang menutupi kaki keseluruhan sampai ke mata kaki. Itu dibuat bisa min jildin aw ghairi, dibuat dari kulit ya, kulit kuat gitu, karena itu memang dipakai untuk jalan, dipakai untuk kemana-mana gitu. Aw ghairihi, atau juga bisa kalau sekarang ya ibaratnya apa? Kulit apa? Kulit imitasi ya? Apa namanya sih? Ya bukan dong. Kalau kulit. Kalau ente kalau bukan kulit. Yang ada yang kayak jok-jok ya. Jok sarung itu yang kursi atau joknya apa, itu kan bisa dipakai tuh. Ya mirip-mirip kulit gitu. Bisa dibentuk, bisa di ini gitu ya. Cuma sih yang bagusnya ya kulit, karena kulit akan lebih kuat gitu. Nah, ini penggunaan daripada khufain itu merupakan kesunahan Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi sendiri juga pernah memakainya, ya pernah memakai. Makanya kalau di negeri Arab dulu kala itu ya memang terkenal, ya khufain itu memang dipakai, bukan tidak gitu. Ya sering mereka pakai gitu. Nah ini dalam riwayat ya Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, hadatsani sab'una sahabiyan anna Nabi SAW masa al-khufain. Beliau mengatakan bahwa aku diberitahu hadatsani ya, diriwayatkan sab'una sahabiyan, 70 sahabi menyatakan, menyaksikan, mengatakan anna Nabi SAW masalah khufain, yaitu Nabi mengusap pada khufnya, yaitu sepatu khuf tadi. Wa huwa rukhsatun fil wudu'i la fil ghusli. Itu rukhsah, artinya keringanan, kebolehan ya mengusap saja, nggak nyiram, diusap. Karena kan dia pakai ya, maka diusap itu khufnya. Tapi ini dipakai untuk sekedar wudu, ganti wudu atau mau berwudu ya, makanya dari siraman menjadi pengusapan saja, tidak dipakai untuk mandi. Kalau mandi ya harus dibuka ya, harus dibuka. Mas'alatun ayyuhuma afdal, al-mashu 'alal khuffain am ghaslu rijlain. Kalau begitu mana yang lebih utama kita ini? Apakah kita menggunakan khuffain kemudian mengusap saja, atau kita buka aja khufnya ya, kayak sepatunya kita buka terus kita basuh sebagaimana biasa ya. Andai kata kita pakai itu khuffain kemudian kita berwudu, apa yang lebih bagus? Apakah kita copot aja itu khufnya kemudian kita basuh, atau biarkan saja itu khufnya kita pakai kemudian kita usap saja? Nah, ini merupakan satu pertanyaan. Kemudian al-afdalu dijawab ghaslu rijlain ya. Al-afdalu ghaslu rijlain li'annahu al-asal illa fi surataini. Aslinya memang membasuh itu lebih utama dibandingkan mengusap pada khuf ya. Mengusap atau kita basuh, copot kita basuh. Jawabannya ya copot kita basuh. Aslinya itu yang lebih utama ya membasuh, karena memang asalnya orang berwudu ya membasuh ya, mencuci daripada kedua kakinya. Kecuali katakan di sini illa bisuratain, kecuali dalam dua ya gambaran ini. Satu, liman yasyukku fi jawazil mas'i ay dalilihi. Yang pertama itu bagi orang yang meragukan, ini boleh enggak sih gitu ya,
kalau orang melakukan seperti itu, maka jawabannya lebih bagus ente ngusap. Kenapa? Biar meyakinkan kepada kamu. Karena ini barang yang betul-betul memang dibolehkan. Ya, kan kadang orang lakuin ini enakan gimana ya? Pakai enggak ya? Usap apa cuci apa ya? Kenapa ente melakukan? Ya masih kayak kurang serk gitu ya. Kalau ngusap kayak kurang serk. Jawabannya kalau begitu usap aja. Biar apa? Ya biar serk. Ya, biar supaya kamu meyakini gitu. Memang itu benar. Itu. Nah, kalau ente tinggalkan nanti seakan-akan melakukan, ya. Nah, ini kalau orang umpama mempunyai perasaan seperti itu, maka jawabannya untuk meyakinkan maka usap aja biar ente benar-benar ya mempercayainya dan tunduk dengan aturannya. Yang kedua, waliman wajada fi nafsihi karahatal mas'i wal afdalahu huna al mas'u. Atau juga sama orang yang ya saya tahu itu memang boleh, itu sunnah ya, cuma buat saya kok rasanya kayak kurang apa, kurang mantep lah kalau ngusap-ngusap gitu ya, lebih mantepan mencuci. Nah jawabannya kalau begitu usap aja supaya apa, supaya bikin mantep ente, karena berarti ente kayak mengingkari atau tidak menyukai. Ini kan sunnah Nabi, kenapa kamu tidak ya menjalankannya ya? Tapi kalau kamu percaya memang itu ada dalilnya, itu benar, itu boleh gitu ya, bagus, sunnah dipakai, tahu udah jelas kamu. Terus sekarang saya mau melakukan mana ini, cuci atau ini? Jawabannya cuci. Sekarang giliran kayak gini sudah meyakini, jawabannya tinggal dicuci aja, lebih afdol, karena mencuci memang lebih afdol daripada mengusap ya. Tapi kalau orang itu masih dalam keraguan-keraguan atau tidak ragu, yakin tapi tidak suka gitu, ada unsur tidak sukanya, maka jawabannya yang lebih afdol usap aja. Biar apa? Ya biar ente supaya mau mengakui, mau menjalankan. Jadi jangan jadi ke syariat itu karena ketidaksukaannya ya atau ketidakmantepannya dianggap gitu, maka dia tinggalkan. Oh jangan ya. Malah justru itu dilakukan. Ini saja. Dua. Tapi secara umum ya, secara umum kalau umpama kita pakai khuf juga, mana yang lebih afdal gitu? Anda tidak mengingkari, tidak juga tidak menyukainya, tidak. Tetap Anda menyukai kedua-duanya, menerima kedua-duanya. Tetapi saya sekarang mau jalanin yang mana? Jawabannya ya lebih bagus dicuci, ya. Lebih bagus dicuci. Itu saja. Ahkamul mashi alal khuffain khamsatun. Hukum mengusap kepada khuffain, yaitu sepatu tadi. Kalau kita bilang ya mungkin sepatu ya, bahasa kita sepatu orang, kalau saya bilang kayak sepatu kulit gitu yang dipakai itu. Memang bentuknya juga kayak sepatu tapi apa, ke atas gitu. Kalau sepatu biasa kan cuma segini doang udah ya. Kalau ini sampai ke apa namanya itu, ke mata kaki ya, ketutup mata kakinya gitu. Nah, di sini katakan hukum daripada masul khufain itu ada 5 perkara. Yang pertama wajibun, ya, hukumnya wajib. Kenapa? Idza tawaqqafa alaihi idraku waktu sholati fardin au nahwiha. Wa kadza idza kana labis, ya, labisan lil khufain wa indahu ma qalil, ya, yakfil wudu illa ghasl rijlaini. Wa huna yajibu mudawamatil libsi lahuma liyamsah alaihima likai yakfil ma lil wudu'i. Di sini dikatakan menjadi wajib kita ngusap saja, jangan dicuci gitu. Ini maksudnya bagi orang yang make gitu loh. Bagi orang yang sudah make khufain, mengusap itu hukumnya menjadi wajib. Idza tawaqqafa alaihi idrak waqti salati fardin au nahwiha. Kalau andai kata kamu itu dengan mencuci itu kaki ya membutuhkan waktu, ya, membutuhkan air, sehingga kamu akan ketinggalan sholat. Kamu akan ketinggalan sholat. Nah ini waktu udah mepet. Sekarang kamu lagi wudhu, pakai sepatu.
Apakah kita lepas saja, kita cuci segala macam? Jawabannya, ini kalau udah mepet waktu gini, nanti kamu nggak dapetin waktunya, takut kehabisan waktunya. Maka jawabannya, udah, nggak usah dicuci, usap aja, selesai. Usap, langsung kamu laksanakan sholat. Karena mengingat waktu sudah mepet. Ini yang pertama. Yang kedua juga dikatakan di sini, andai kata mau mengusap, tapi airnya sedikit. Hitung-hitung kalau mau berwudu ya cukup buat berwudu, tapi nggak cukup buat apa? Cuci kaki. Karena nyuci kaki lebih banyak menggunakan air. Maka jawabannya dalam kondisi seperti ini, ya udah kamu usap saja, nggak usah pakai dicuci. Ya. Tetapi saya katakan juga kalimat wajib ini ya itu kan sangat-sangat jarang sekali ya. Wudu terus cuma pas-pasan ya. Memang untuk orang dulu secara umum memang begitu. Ya. Kalau saya basuh kaki saya airnya kurang. Terus gimana? Ya wajib usap aja, kenapa harus pakai membasuh ya. Supaya apa? Ya istilah kata ngirit air itu sendiri. Yang kedua, kalau saya basuh memakan waktu, sedangkan waktu sudah sangat mepet. Nantilah saya malah kehilangan waktu sholat. Nah, jawabannya kalau begitu, ya usap aja. Kenapa? Biar cepat-cepat kamu bisa melaksanakan daripada sholat di waktunya. Ini kalimat wajib. Yang kedua, mandubun. Idza kana ya saya futuhu bighasli rijlain sholatul jamaah. Kemudian sunnah tuh ya membuka daripada sunnah kita mengusap saja, jangan dibuka kita. Kalau kita takut dengan dibukanya sepatu dan dicuci, ketinggalan sholat berjamaah. Paham? Artinya kan namanya orang wudhu, buka sepatu, ya, cuci dan sebagainya, itu kan ada waktunya, artinya membutuhkan waktu. Nanti lagi wudhu, sini lagi sholat. Ini kalau kaki saya cuci, buka dulu sepatunya, naruh dulu, dicuci segala macam kaki saya. Tapi nanti lagi pakai khuf gitu, dicuci dulu gitu. Ya saya akan ketinggalan sholat berjamaah. Ibaratnya seperti itu. Maka jawabannya, oh kalau begitu disunahkan, arti sunah itu lebih baik, yaitu nggak usah dicuci, paham ya? Udah diusap aja. Nah, perlu saya kasih tahu, penting sekali di dalam memahami arti kata sunnah. Sunnah ya itu mempunyai berbagai macam arti dan maksud sunnah itu. Kalau kita ambil satu aja, kalau dalam ilmu fikih, sunnah itu artinya kalau kamu kerjakan dapat pahala. Kalau kamu tinggalkan, ya itu tadi nggak dapat pahala. Ya, artinya ya boleh ditinggalkan nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala. Kalau kerjakan bagus, kamu dapat pahala. Ya itu namanya sunnah. Ya, jadi sunnah itu bukan berarti ya mana dalilnya dari Quran dan hadis. Itu bukan begitu. Sunnah itu ya yang penting ada dalilnya. Yang penting ada dalilnya. Jadi sunnah itu bukan berarti harus dikerjakan Nabi, enggak. Ya, semua dalam ilmu fikih kalimat sunnah itu bukan berarti harus dikerjakan Nabi atau diucapkan oleh Nabi. Enggak. Sunnah itu dalam arti kata itu adalah perbuatan yang baik. Apakah itu ada dalilnya di Quran? Monggo, silakan. Apakah ada dalilnya di hadis Nabi? Monggo,
Silakan. Apakah ada dalilnya dari ijma? Silakan. Apakah ada dalilnya dari qiyas? Silakan. Jadi kalau kita mengerjakan amalan-amalan fikih, ilmu fikih, ya, yang mana itu tersusun 5, wajib, haram, makruh, sunnah, mubah, gitu, maka itu berarti kalimat sunnah itu, ya, bukan berarti harus dikerjakan oleh Nabi atau diucapkan oleh Nabi, bukan. Apa saja yang baik, apa saja yang baik dan itu berpahala, maka itu dalam hukum fikih disebut dengan nama sunnah. Kita ngaji seperti ini, ya, kalau pegang kitab gimana semuanya? Ditanya aja, baik apa jelek? Baik. Baikan mana, megang apa enggak? Ya pegang. Nah kalau gitu, megang hukumnya sunnah. Jelas? Kita ngaji, pakai mic apa enggak usah pakai mic? Ditanya lagi, emang kalau pakai mic baik apa enggak? Ya baik. Ya kan? Kalau enggak pakai mic, ya baik juga. Mana yang lebih baik? Ya pakai mic. Kenapa? Ya bisa didengar jelas. Ya, yang hadir bisa jelas mendengarnya, yang di luar juga bisa ikut mendengarnya. Jadi itu merupakan satu kebaikan. Kalaupun tidak pun itu tidak pakai mic itu sudah bagus, pakai mic juga itu bagus juga, ya. Malah bisa-bisa lebih bagus. Kalau gitu pakai mic hukumnya apa? Sunnah, sunnah. Oh, mana zaman Nabi pakai mic? Nah, ya, ini perlu ngaji dulu ini orang. Ini perlu ngaji dulu, ya. Karena otaknya belum nyambung, belum nyambung. Mana ada zaman Nabi pakai mic? Siapa bilang Nabi pakai mic? Kalau ada mic mungkin Nabi pakai mic. Ya. Dalilnya kalau itu baik, maka Nabi pasti akan menjalankannya. Alah, ya model. Ya model. Ini juga aneh ini dalil paling aneh, ya. Kalau baca maulid itu baik, pasti Nabi sudah membaca maulid gitu. Al model ini orang. Kalau bikin maulid itu baik, maka sahabat sudah bikin maulid. Oh ya, baik itu, ya. Ya, itu dalil yang nggak nyambung itu. Itu dalil orang bodoh, bukan orang pintar. Orang pintar nggak mengatakan seperti itu, ya. Karena pada setiap zaman itu terkadang ada kelebihannya. Ada kelebihannya, Pak. Ya, ada kelebihannya. Nah, maka itu seperti contoh, ya. Sayyidina Utsman, ya, menggandakan Al-Qur'an. Diperbanyak itu Al-Quran, tulis ulang. Zaman Nabi tidak. Apa kita bisa mengatakan kalau itu baik, Nabi sudah menggandakan terlebih dahulu? Kalau pencatat Quran juga ada zaman Nabi, ya. Kenapa Sayyidina Utsman? Emang Utsman lebih pintar dari Nabi? Lah ya, argumentasinya nggak nyambung, nggak nyambung, ya. Nanti lagi ke sana lagi pada zaman kita, ya. Yang namanya Al-Quran diharokatin, ya. Kita dapatin Al-Quran sudah ada harokatnya, sudah ada titik-titiknya. Kalau itu baik, maka sudah barang tentu Nabi akan nitikin, akan ngarokatin. Kalau itu baik, sahabat udah ngarokatin, udah nitikin, tapi kan nggak pernah dilakukan oleh sahabat ataupun oleh Nabi, ya. Dilakukan oleh selanjutnya tabiin atau tabiin, bukan Nabi gitu atau sahabat. Terus kalau gitu gimana? Hapus saja gitu, nggak usah dititikin gitu, nggak usah diharokatin Quran gitu. Terus nanti mau ngaji apa? Gimana nanti mau bacanya? Nah, kalau itu baik, Nabi udah ngajarin tajwid, Nabi udah ngajarin pelajaran tauhid, pelajaran fikih, ya. Kalau perlu malah dibukukan. Kalau itu baik, itu baik, Pak. Makanya kita nggak bisa ngaji karena baca apa? Tajwid.
Kalau nggak dipelajari lagi mana baca? Ya. Nah itulah. Jadi itu dalil-dalil yang dibuat-buat mereka sendiri tanpa dalil. Nah, jadi kalau tanyakan, kamu mengatakan itu dalilnya, kalau itu baik, mana dalilnya yang mengatakan itu seperti itu? Jawabannya, ya nggak ada. Terus dari mana kau bikin itu dalil? Ngarang gitu. Ya, itu ngarang. Nah di sini, maka kalimat sunnah, apapun kebaikan itu dikatakan sunnah. Jadi sunnah dalam ilmu fikih bukan apa yang dilakukan oleh Nabi atau perkataan Nabi atau kesaksian Nabi. Dalam ilmu fikih bukan itu, bukan. Ya. Tetapi sunnah itu adalah sesuatu yang baik, yang mengandung arti kata bisa mendapatkan pahala. Ya. Saya dudukan kayak gini, kemudian kita pasang kipas angin supaya nggak gerah segala macam, lebih nyaman, lebih ini. Jawabannya, apakah itu sunnah? Jangan ente lihat, tunggu dulu, apakah Nabi melakukannya? Oh tidak, bukan Nabi melakukannya. Apakah itu baik? Dengan adanya kipas itu kita nyaman enggak? Dengan adanya kipas itu memberikan kebaikan enggak? Lebih baik enggak? Ya iya Pak, ya sudah, itu namanya sunnah. Ya, itu namanya baik. Jadi jangan sampai keliru di dalam pemahaman sunnah, dalam ilmu fikih itu bukan apa yang dikatakan Nabi diperbuat Nabi dan lain sebagainya. Ya, bukan. Saya bangun malam Pak, mau sholat tahajud 2 rakaat, sunnah enggak? Ya sunnah. Tapi kan Nabi apa sholat 2 rakaat? Nabi kan lebih dari 2 rakaat. Kenapa kita 2 rakaat? Ya nggak apa-apa. Itu sudah ente lakukan 2 rakaat itu sudah sunnah. Nah, kalau saya malam-malam bersedekah, ya, apakah itu sunnah? Ya sunnah. Emang Nabi pernah sedekah malam-malam gitu? Mana gitu keliling Nabi itu sedekahin gitu? Ya enggak sih. Dari mana kalau gitu, mana ada dalilnya? Apa Nabi nyuruh kita sedekah malam-malam keluar gitu? Ya enggak sih. Nah, terus bagaimana kok ini? Ya sunnah, baik apa jelek itu aja dah. Itu baik apa jelek? Ya baik, ya sudah. Lakukan. Paham ya? Lakukan. Jadi selagi itu kebaikan, ya. Boro-boro seperti itu, Pak. Ente sholat aja dah. Umpama ini, dia sholat. Kemudian ente meragukan. Nih, saya kalau mau sholat di musola ini, masjid ini, katanya banyak yang nyuri sendal. Jadi terpaksa sendalnya saya bawa. Boleh nggak? Ya boleh. Diambillah sendalnya, masukin plastik, kresek gitu. Diikat, saya bawa masuk ke dalam, saya taruh di pojokan sana, di depan mata kepala saya, bukan di belakang, di depan. Kenapa? Biar nggak hilang. Jadi saya sholatnya bisa tenang. Nah, kalau saya taruh di belakang, assalamualaikum, hilang. Walaupun udah dimasukin, paham ya? Umpama ini menimbulkan keraguan, menimbulkan ketidaktenangan. Boleh nggak saya? Boleh. Itu sunnah apa-apa? Ya sunnah. Artinya mendapatkan pahala. Kok bisa buat pahala? Lah, menjadikan sholat kita tenang. Orang yang menjadikan sholatnya sendiri tenang, bagus apa jelek? Belum bagus. Ya. Jadi saya sholatnya tenang, saya ini tenang gitu. Gitu. Artinya menimbulkan pahala gitu. Nggak apa-apa. Nah kalau mubah itu nggak ada pahala, nggak ada ya dosanya. Nah, saya kan dikasih minum kayak gini nih. Ini kasih minum loh. Ya. Saya mau minum, saya nggak mau minum, bebas nggak? Ya sudah. Itu namanya mubah. Paham? Saya nggak minum, ya nggak apa-apa. Minum, ya nggak apa-apa. Jelas. Itu namanya mubah. Tapi saya mau minum. Kenapa diminum? Karena bukan asal mau nyenengin orang yang nuangin, mau nyenengin orang yang bawain. Paham nggak? Mau nyontoin kepada ente bagaimana minum. Nah, itu kan niat-niat baik tuh. Dari mubah menjadi sunnah. Jelas nggak? Dari mubah menjadi sunnah. Emang Nabi ngerjain gitu? Ya enggak. Tapi itu menjadi sunnah karena menjadi baik. Makanya dibilang apa? Barang yang mubah saja diniatin sunnah, ya, supaya dapat pahala gitu. Jadi gitu Pak.
Nah, kembali lagi, jadi saya ingatkan supaya nanti di luar nggak kita ya kacau dengan omongan orang yang nggak jelas gitu, yang mengatakan mana dalilnya, ya mana seperti niat usolli fardul isya barakatin musafir kiblati imaman di dalam Allahu Akbar. Jadi ngucapkan usolli fardul isya, mana dalilnya? Kan dalam fikih mengatakan apa? An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li mahalluha al-qalbu wa talafadu biha sunnah. Kan disebutkan wa talafadu biha sunnah. Langsung diprotes sama si Protestan. Ya. Kalau itu sunnah, mana dalilnya dari Al-Qur'an? Bahwa mengucapkan usolli itu ada. Mana hadisnya usolli ada. Nah, maaf, biarpun ada hadisnya disampaikan juga kagak kepake buat dia. Toh dia tetap juga nggak bakal ngamalin. Paham ya? Orang kunut aja dalilnya jelas-jelas sahih kok. Ada sahih. Toh mereka juga sampai sekarang nggak kena kunut ya. Katanya pakai hadis. Dikasih hadis, wah, nggak dipakai. Ya, nggak dipakai. Itu. Jadi kita ngomong cuma jawabnya cuma asal ya itu aja. Nggak ada manfaatnya buat dia. Lu kasih tahu, kakak kasih tahu, jawabin, kakak jawabin, podo wae. Ngerti? Ya istilah katanya memang mereka ilmunya ilmu cekokan. Tahu ilmu cekokan? Udah dicekokin gitu. Udah dicekokin. Mau gimana ya gimana tetap aja. Nah kalau udah tetap ngapain dia nanya? Toh dikasih jawaban juga nggak bakalan. Ya, itu seperti itu. Nah mereka punya pemahaman sunnah itu kalau kita ngomong sunnah berarti pernah dilakukan sama Nabi. Keliru, dalam ilmu fikih tidak seperti itu. Ya. Madupun idza kana ya saya futuhu bi ghasli rijlaihi salatul jamaah. Tuh lihatin. Disunahkan itu mengusap aja ya. Kalau sekiranya Anda pakai membasuh, membuka hoofnya, sepatunya tadi, kemudian Anda cuci kakinya dan sebagainya, itu akan Anda tertinggal dari sholat berjamaah. Daripada ketinggalan sholat berjamaah, ya lebih bagus usap aja khuf, toh boleh-boleh saja, paham ya? Nah pertanyaannya, ini Rukhsah mengatakan sunnah, gitu ya? Mana dalilnya dari hadis? Apa pernah Nabi gini? Ya nggak pernah lah. Ngimpi ya kalau bilang pernah. Kan Nabi yang jadi imam. Mau takut ketinggalan berjamaah. Emang Nabi makmum? Ini mau pertanyaan gak nyambung gitu. Kenapa disunahkan? Ya, apa Nabi pernah melakukan seperti itu? Takut ketinggalan, jadi Nabi mengusap aja, terus Nabi. Berarti ada buktinya Nabi mengusap? Ya enggak lah, Nabi itu nggak pernah jadi makmum, Pak. Kecuali sekali aja waktu Nabi sakit. Itu aja Sayyidina Abu Bakar. Begitu Sayyidina Abu Bakar tahu, Nabi disuruh maju, Sayyidina Abu Bakar mundur. Ya. Jadi kadang orang ini nanya ngomong tapi nggak jelas gitu. Itu seperti itu. Yang ketiga mubahun. Al aslu fihi idza lam yalbasu imtisalan. Ya. Asalnya menggunakan khuf itu adalah mubah. Ya, arti kata mubah boleh-boleh saja. Ente mau pakai boleh, nggak mau pakai juga boleh. Tetapi itu bisa juga menjadi sunnah pakai. Kenapa kau menjadi sunnah? Kalau tujuannya ngikut kayak Nabi. Ngerti ya? Nabi dulu pernah pakai, aku juga pengen pernah pakai gitu loh. Bukan pakai terus, pengen pernah pakai. Karena Nabi juga pakai. Nah berarti ente mengikuti sunnah. Ngerti ya? Nilainya aslinya mubah. Tapi bisa berubah dari mubah menjadi sunnah. Sebab nih, ya sebabnya itu nih niat gitu. Jadi niat itu ngaruh banget gitu. Ya, niat itu ngaruh banget. Dan memang dalam ibadah kita semua tergantung pakai niat. Innamal amal binniyat. Semua amal tergantung niat. Apa bedanya sholat subuh sama sholat sunnah subuh? Apa? Niat doang, ya. Rokaatnya sama, bacaannya sama, apa-apanya sama. Paling kunut doang, nggak usah kunut juga tetap
sholat subuh, ya. Nah, kalau gitu bedanya apa? Dan jawabannya niat. Yang satu niat sunnah, yang satu niat subuh wajib. Itu aja, ya. Lain dari itu nggak ada. Yang keempat makruh, takrarul mashi wa ghaslihi, li'annahu ya'ibul khuf, ya. Yang keempat adalah makruh, yaitu apa? Mengulang, diusap iya, dicuci iya. Nyuci iya, ngusap iya. Nah, itu juga makruh. Ya salah satu aja, nggak usah duanya, ya. Yang kelima haram ma'asihati idza kana maghzuban, ya. Hukumnya haram tapi sah kalau andai kata menggunakan khuf itu, ya, atau mengusap itu, ya, menggunakan sesuatu yang bukan milik kamu. Umpama airnya kita mengusap nih, tapi airnya dari punya orang, nggak pakai ngomong, nggak pakai izin. Nah, tadi kan itu maghsub itu ghasab itu semi maling, ngerti ya? Mengambil punya orang. Nah, bedanya apa? Maling sama ghasab. Nanti orang-orang pondok itu yang paling ngerti itu. Kan di pondok apa-apa ghasab. Pakai nggak dibilang maling, sarek. Di pesantren itu namanya ghasab banyakan. Kenapa? Karena pakai sendal orang, pakai anduk orang, pakai sarung orang, pakai kopiah orang, pakai sejadah orang, pakai piring orang, pakai sendok orang, pakai gelas orang. Itu yang umum itu namanya ghasab itu. Kenapa disebut ghasab? Tidak disebut maling. Kau sama-sama ngambil punya orang. Kalau maling itu barang yang terjaga, Pak. Ngerti nggak? Maulana punya toko, ada barang-barangnya ditaruh di dalam, kan ya? Ditutuplah, dikunci. Jelas ya? Nah, kemudian ada juga sih barang-barang seperti umpama galon ataupun tabung gas, paham ya? Ditaruhnya di yang kosong ini, kosong aja dah, nggak usah isi. Taruhnya di luar. Jelas nggak? Di luar, Pak. Ya. Nah, sehingga untuk keamanan, kira-kira kalau ditanya mana lebih aman, yang di dalam apa yang di luar? Yang di dalam, ya. Yang di dalam kalau diambil lu maling. Yang di luar kalau diambil lu ghasab, ngambil punya orang tanpa izin. Kenapa tidak disebut maling? Salah lo. Kenapa taruhnya? Saya punya motor, saya parkirin di depan jalan kayak gitu, itu parkir motor kan gitu ya. Walaupun dikunci, kan diparkir tuh. Ada orang tahu-tahu krek, pakai kunci apa kek, krek langsung meng jalan. Maling, enggak maling. Ghasab itu namanya. Kenapa dibilang ghasab? Ya karena naruhnya nggak benar. Itu kan bikin orang pengen nyuri. Coba aja taruh di dalam, ya, taruh di dalam rapi, dikunci, aman nggak? Istilahnya nih, aman. Diambil gitu, oh bener lo maling lo, ya bener-bener maling ente. Kalau ini namanya ghasab. Kita punya sendal, ya kan? Nanti sendalnya taruh kan di situ. Nah, orang bisa pakai nggak? Alah ya bisa, ya. Namanya ghasab, ya. Ghasab, Pak. Musola kayak gini nggak dikunci, dibuka 24 jam, dipasangin hilang, itu maling, bukan maling itu. Namanya ghasab. Kenapa? Ya, karena dia nanti taruh geletak itu. Emang ada keamanannya nggak itu? Kalau ditaruh pintunya buka, nggak aman. Nah, jadi kan orang mengambil itu namanya ghasab, ya. Tapi kalau sudah dikunci, ya rapat, udah aman. Ini istilah kata, ya siapa yang mau masuk? Keterlaluan kalau dia bisa masuk gitu ya. Nah terus dia masuk membobol dan dia masuk, dia diambil gitu. Nah itu namanya maling. Nah, itu namanya maling. Ya. Ada orang tahu-tahu ke musola, keran-keran yang ada di musola dicopotin. Itu. Keran yang buat wudhu kan di luar tuh dicopotin. Itu namanya ghasab. Ya. Karena barangnya di luar. Ya. Beda kalau yang diambil mic. Mic-nya di mana? Di dalam. Dalamnya udah dikunci. Terus ini masih
ambil juga gitu, maling gitu. Nah, itu ya. Itu maling sama gosop. Ya, kalau ngerampok itu apa? Begal mungkin ya. Iya, koti otorik itu mungkin. Ngerampok itu koti otorik itu. Ya begal orang bilang. Ya lain lagi itu biasanya. Pakai kekerasan. Ya, langsung adu fisik gitu. Ente punya dompet, taruh di sini. Ingat tuh. Dompet ente taruh di bokong. Gitu ya. Atau di saku. Atau di celana. Dicuri orang. Itu bukan nyuri. Itu gosop. Itu bukan nyuri. Kenapa? Oh, nggak aman. Emang itu aman di sini? Nggak aman. Itu namanya gosop. Ya. Jadi kalau ente taruh di saku, ini disletingin, udah aman deh. Gimana mau ngambilnya? Ribet gitu. Nah, itulah. Berarti sudah ada pengamanan. Ya. Beda gosop sama mencuri. Ya. Cuma karena merasa kehilangan, semua dipukul rata, maling. Bahasa kita maling gitu. Apa itu? Pokoknya ngambil punya orang. Ya. Nah, kemudian yang kelima, haramun ma'asihati, yaitu tadi menggunakan mengusap ya daripada khuf, hukumnya haram kalau air yang kau pakai untuk mengusap itu air punya orang tanpa izin. Tanpa izin, itu namanya ghasab itu. Yang kelima, wa ma'ana masihati idza kana rajulu muhriman. Nah, ada lagi hukumnya haram mengusap itu, dan juga hukumnya di sini tidak sah mengusapnya kalau ente dalam kondisi ihram. Artinya ente lagi umroh atau lagi haji belum selesai. Kenapa? Karena kondisi seperti itu kan ente nggak boleh memakai apa? Jahitan. Kan kita nggak boleh pakai jahitan. Lah kalau yang namanya selongsong itu sepatu itu kan nggak boleh dipakai buat orang umroh ataupun orang yang haji, ya nggak boleh. Mana ada orang pakai sepatu? Nggak ada, semua pakai sendal. Karena nggak boleh ada lingkaran, nggak boleh ada jahitan dan sebagainya. Ya, lingkaran nggak boleh, jahitan juga nggak boleh gitu. Kopiah pun juga nggak boleh. Ya, sabuk pun nggak boleh. Kalaupun sabuk paling orang bilang cuma hanya satu ikatan saja, karena supaya tidak menjadikan ya kayak jahitan, nggak boleh itu. Nah, itu yang disebabkan karena nggak diperbolehkannya, maka perbuatan itu dikatakan haram ya, dan tidak sah karena memang tidak boleh menggunakan seperti itu. Nah, ini 5 hukum ya di dalam penggunaan daripada khuf itu sendiri. Muddatul masah lil muqim yaumun wa lailatun walil musafir ya talatatu ayamin bilayaliha wa syartus safar an yakuna mubahan tawilan itnain wa samanina kilometran fa aksar. Adapun masa berlakunya kita mengusap pada khuf tersebut itu ada 2 ya ketentuan. Bagi orang yang mukim, artinya ente tinggal di rumah ente, di negeri ente, di kota ente. Ya seperti kita lagi tinggal di kampung kita sendiri. Saya di Condet nih, saya tinggal di Condet. Kemudian saya menggunakan khuf, ngerti ya? Karena saya tinggalnya di sini, maka khuf yang saya pakai itu, ya, yang tidak saya lepas itu, nanti kan ada syarat-syaratnya itu, ya. Itu kalau saya mau pakai diusap saja, boleh. Berlaku berapa lama? Berlakunya cuma 24 jam. Yaumun walailatun. Jadi kalau saya pakai mulai malam ini, ya dari malam ini sampai malam ini. Dari sekarang sampai besok, masuk lagi sekarang. Habis 24 jam. Jadi kalau sekarang saya usap, maghrib, isya, ya kalau saya pakai dari mulai menjelang maghrib gitu, terus saya pakai sampai subuh, usap, duhur, usap, ya, asar, usap, maghrib nggak boleh. Karena sudah dipakai ngusap. Ya, itu kan namanya
4 jam. Dimulai dari pengusapan maghrib, ya, untuk sholat maghrib itu, nah nanti ditutup, ya, menjelang maghrib. Begitu masuk maghrib, sudah kita nggak boleh mengusap, harus dicuci, ya, harus dicuci, gitu. Nah ini bagi yang mukim. Mukim itu artinya ya tinggal di kotanya. Tetapi buat orang yang musafir, nah musafir kan jadi bepergian tuh, ya, dari sini ke Surabaya kayak ke Bandung kayak, pokoknya yang penting intinya itu musafir itu di atas 82 kilo, ya, di atas 82 kilo di atas itu. Nah, biasanya sih aslinya itu dihitung dari perbatasan, ya. Jadi kita kalau keluar dari Jakarta itu kemana? Umpama Pondok Gede, masalahnya ya. Dari sini kita arah-arah ke Pondok Gede gitu. Ini Pondok Gede udah masuk mana ini? Jawa Barat, Pak. Nah, ya sudah. Berarti dari situ sampai tujuan Anda. Tujuan Anda kemana? Umpamalah Bandung. Bandung masuknya di mana? Kota Bandung. Bukan kabupatennya, kota. Nah, kita kan mau masuk ke kotanya. Kan ya? Kota Bandungnya di mana? Oh, di sana, Pak. Nah, dari perbatasan kita keluar dari Jakarta sampai ke kota masuk ke Bandung itu berapa kilo? Ada enggak 82 kilo? Ya, ada enggak 82 kilo? Kalau ada lebih dari situ 82 atau lebih gitu, maka Anda namanya musafir. Ya, itu namanya musafir. Musafir perjalanan apa? Jauh, ya. Kalau kita cuma ke Bekasi, ini itu namanya musafir jalan pendek, musafir tapi pendek gitu loh. Yang ditentukan ini yang musafir yang dimaksud jalan jauh. Ya. Nah itu 82 kilo ke atas, ya. Kalau musafir selama 82 kilo ke atas, ya, itu 3 hari kita boleh memakainya, ya, bagi musafir 3 hari itu. Ya termasuk malamnya, ya. Dengan catatan pepergian itu harus dalam keadaan mubah. Artinya jangan sampai ente pergi ke Bandungnya atau kemana gitu tujuannya maksiat. Ya. Oh ke sana mau ngapain? Ya biasa. Ya mau nemuin pacar. Nah, itu kan namanya maksiat itu. Ya. Nemuin pacar gitu. Tapi kalau ke sana mau apa? Ya mau dagang atau mau refreshing gitu ya. Tidak untuk maksiat ya. Artinya Anda tahulah tujuannya tidak untuk maksiat. Walaupun di tengah jalan kesandung maksiat. Ya, tujuannya tidak, tapi kena juga. Ya, itu enggak, kalau kena juga itu nggak ada masalah. Ya. Ya kayak ente sekarang nanti mau ke apa? Umpama Bandung lah gitu ya. Tahu-tahu di jalan ya ketemu orang, lihat perempuan. Ya kan maksiat itu. Ya. Atau apalagi ada lagi kena lagi maksiat lagi gitu. Tapi apakah itu tujuan Anda? Oh tidak, Pak. Itu kebetulan aja. Nah, itu kebetulan-kebetulan itu tidak dihitung. Ya, yang dihitung itu adalah yang memang ente tujuannya maksiat. Ya. Selagi mubah saja udah nggak apa-apa. Ya, apalagi kalau tujuannya sunnah atau wajib seperti cari nafkah, ya, mau cari nafkah, kerja, mau ini dagang, itu nggak masalah. Nah, di sini untuk orang musafir diberikan kesempatan yaitu selama 3 hari 3 malam. Kalau untuk mukim cuma 1 hari 1 malam. Ya. Kemudian dikatakan ibtidaul muddah min intihail hadas al-kain ba'da lubsi wa huwal mu'tamad. Kemudian dikatakan ibtida ya dari mulai kita menghitung. Kapan kita menghitung? Itu 24 jam atau 3 hari tadi. Jawabannya min intiha il hadas al-kain ba'da lubsi, yaitu sampai habisnya daripada hadas kita. Jadi kalau kita sudah kena hadas, ya udah, ya
setelah kau pakai. Nah, setelah pakai ini, oh sekarang kena hadas ini. Ya berarti ini udah putus ini. Masanya udah putus. Ya. Kalau umpama itu sampai tiga hari. Ya. Tapi ini jarang dipakai sih ya. Sangat-sangat apa? Kecuali kalau makainya mungkin ulama itu ya, yang ngerti banget, terus yang yang mau pakai gitu. Umumnya ya. Ya ini cuma sekedar ini aja. Kemudian syurutu jawazil mashi sittatun. Persyaratan dibolehkannya kita menggunakan daripada khuf itu ya, atau masah ngusap ya, itu ada 6 ya. Syarat dibolehkannya mengusap itu ada 6. Yang pertama, kan aslinya kan kita kan kaki kan nggak diusap, kaki dicuci ya, walaupun ada ya aliran yang apa, ngusap, nah ya aliran sebelah gitu ya, nggak kepake buat kita orang. Ya kan mereka kan kalau wudhu nggak dicuci, makanya diusap ya, nggak pakai khuf dia. Wudhu kan habis kaki, giliran kaki usap. Kalau kita nggak bisa, harus dicuci ya, kecuali menggunakan khuf. Yang pertama, orang boleh mengusap itu apabila yang pertama, lubsul khuffain ala taharatin kamilah, ay an yakuna labisahuma ba'da ghasli rijlaini. Kalau labisa ba'da ghasli ihda rijlaini ahadal khuffain lam yasihul mashu alaihi. Yang pertama, kita diperbolehkan untuk mengusap ya, yang mengusap itu bukan mengusap kaki ya Pak, mengusap khufnya tadi ya, karena khufnya kan dipakai itu tertutup, kaki kita tertutup gitu dengan sepatu tadi, sepatu khuf itu namanya. Itu ya, kalau kita ini menggunakan khuffain itu dalam keadaan suci ya, artinya punya wudhu, udah bersih, udah nyuci kaki sebelum kita mengusap, ngerti ya? Sebelum kita memakainya, berwudhu terlebih dahulu. Udah sempurna, baru kau pakai. Ayakun labisahuma ba'da ghasli rijlaini. Tuh. Jadi kita sudah berwudhu, udah apa, udah cuci kaki, udah. Sekarang kamu pakai khuf. Baru pakai gitu, ya. Nah, jangan ente pakai dulu lagi nggak punya wudhu, nggak punya ini, enggak, berwudhu dulu, sempurna, ya, cuci kaki segala macam. Nah, sekarang ente pakai, baru dipakai itu, ya. Kalau lah bisa ba'da ghasli ihda rijlaini ahadul khuffain lam yasihhal mashu alaihi. Kalau andai kata cuma satu aja yang dibasuh aja masih belum bisa, ya. Makanya di sini kalimatnya ala toharoh. Nah, toharoh kamilah, nggak boleh kurang. Artinya wudhu, toharoh itu kan berwudhu. Kamu berwudhu sempurna. Artinya sempurna maksudnya dari mulai kepala, kaki, tangan itu sampai kaki dicuci basah. Udah selesai kamu semua, udah. Sudahkah kamu berwudhu? Sudah. Maka Anda silakan menggunakan khuffain. Nah, setelah menggunakan khuf, nanti baru kamu boleh tinggal ngusap-ngusap saja, nggak usah pakai dicuci kembali. Paham? Itu. Yang kedua, an yakuna ya al-khuffain an yakuna qawiyaini bihaitsu la yatakharraqa min masyil muqim fi umur ma'isyatihi wa masyil musafir fi hajatihi. Yang kedua, khuf yang kau pakai atau sepatu yang kau pakai itu betul-betul sepatu yang kuat dipakai untuk berjalan. Kalau kau itu orang yang mukim, tinggal di kota, artinya cuma sehari semalam aja pakai khuf itu gitu, maka ya sudah, berarti dipakai sehari semalam nggak jebol gitu loh. Kuat itu artinya nggak jebol. Bukan model-model produk Cina gitu. Beli khuf dari sono, dipakai, begitu dipakai belum bangun tidur sudah jempolnya nyelonong gitu ya. Lah kan jempolnya keluar kenapa? Jahitannya jebol. Kelihatannya bentuknya bagus ini, tapi ternyata kok jebol, itu nggak boleh. Jadi khuf itu betul memang dari bahan yang kuat. Nah,
khuf itu kan kenapa dibilang yang kuat itu? Karena khuf itu dipakai buat jalan, Pak. Jadi sampai itu kalau jalan keluar dari sini keluar, itu pakai khuf itu gak dilepas itu. Ngerti ya? Buat jalan-jalan itu jalan di apa namanya? Aspal ini. Ya aspal di kerikil di mana kayak ya dipakai itu, enggak bukan didobelin pakai apa? Sendal atau sepatu lagi double gitu, bukan. Ya, khuf itu bukan kaos kaki. Bukan. Khuf itu memang betul-betul ya, makanya orang bilang aslinya dari kulit. Boleh selain kulit, tetapi harus punya jaminan kuat. Jangan nanti kena apa-apa sedikit-sedikit tahu-tahu jebol atau apa. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh pakai yang model-model rapuh lah. Nah, kalau untuk yang tinggal di kotanya ya bisa dipakai untuk di kotanya. Tapi saya mau musafir, Bib. Ya harus berarti khufnya bener-bener ya lebih kuat. Bayangin aja 3 hari 3 malam ente nggak lepas. Dipakai jalan jarak jauh gitu. Ya, apa nggak jebol tuh? Ente saja dari mana? Cianjur ya? Ke Monas kemarin. Oh, jebol kabeh sepatu. Kaos yang pakai sepatunya jebol, yang pakai sendalnya ya jebol, bisa bolong sendalnya tuh. Tuh, ya, itu baru belum 2 hari tuh, baru perjalanan 1 hari dari sono ke sono tuh pakai ya aspal ini. Bagaimana kalau jalanannya model dulu ya lewat kerikil, lewat apa? Panas yang luar biasa, padang pasir, ya. Pertanyaannya apa iya kuat gitu untuk dipakai 3 hari 3 malam? Ya harusnya kuat, ya. Artinya bukan sembarangan. Coba aja ini pakai kaos itu kalau nggak jebol, ya. Jebol, nggak bisa kaos itu. Makanya dari bahan barang yang kuat, ya. Nah, kalau untuk yang mukim, ya berarti yang kuat dipakai dalam minimal 24 jam, nggak jebol. Nah, kalau yang musafir, ya berarti minimal berapa? 3 hari, 3 malam. Ya. Kemudian yang ketiga, an yakuna mani'aini linufudil ma'i min ghairil kharzi. Ay la yasilul ma'u ila rijli idza subba alaihi illa min tariqil manafidil khiyatoh. Tuh. Khuf ya itu dibuat dari bahan ya yang tidak tembus air. Kulit itu nggak tembus air. Makanya orang dulu kulit bisa buat nyimpen air ya. Ya kalau kulit kan buat nyimpen air dulu. Girbah itu orang bahasa Arabnya girbah. Itu kantong air orang bilang ya, kantong air dari kulit. Nah itu nggak bocor tuh, artinya nggak merembes orang bilang. Ya. Nah, yang namanya khuf, andai kata ente pakai, terus ente tapi jangan dari bolong-bolongnya ya, dari atas. Kalau dari atas kan bolong itu. Ya, maksudnya kita pakai sempurna gitu, terus ente siram air, pure gitu, itu air nggak bakalan masuk ke dalam kaki, kecuali merembesnya itu masuk dari sela-sela apa? Jahitan. Paham nggak? Kan ada jahitannya. Kalau masuk dari jahitan, ya wajar. Nah, dibolongin, kamu jahit. Kalau enggak gimana? Tapi kalau masuk dari pori-porinya, ya itu enggak. Makanya orang kadang bilang, apa bedanya khuf sama kaos kaki? Ya beda. Oh. Kaos kaki kecemplung banyu langsung basah semua. Ya basah semua. Oh, kaos kaki disiram air, gitu gimana? Ya merembes, Pak. Masuk ke dalam, ya dalamnya semua gitu. Jadi khuf ini nggak boleh, ya. Jadi kalau nanti pakai khuf, andai kata itu nginjek-injek itu air itu basah-basah itu, nggak apa-apa, nggak tembus ke kaki ente. Kalaupun ada yang masuk itu hanya sebatas dari apa? Dari jahitan, ya, dari jahitan-jahitan yang di khuf itu, nah itu, ya. Kalau andai kata itu dikategorikan masuk itu. Nah, jadi khuf ini ingat kembali ya harus dari bahan yang kuat supaya nggak jebol, nggak sobek.
Keduanya juga harus tahan air, ya, harus tahan air. Jadi kalau mama pakai imitasi, umpama ini, tapi merembes gitu, ya nggak boleh, ya, nggak boleh. Harus benar-benar tidak, ya itu, ya. Mungkin plastik masih bisa itu ya, plastik yang nggak tebelan itu, ah itu, asal nggak jebol dipakai. Ya, kalau dipakai jebol, ya. Kemudian yang keempat, an yakuna tahiraini fala yakfi an yamsaha ala khuffin najisin au mutanajisin. Kemudian juga harus, ya, ya, harus yang namanya dua sepatu khuf tadi, ya, benar-benar suci. Yang pertama kalimat suci bukan dari, andai kata kulit ya, bukan dari kulit yang najis seperti kulit anjing atau kulit apa namanya itu yang belum didabel seperti kulit macan, kulit apa tapi belum didabel, ya. Itu masih hukumnya najis. Nah, itu nggak boleh. Harus benar-benar ini kulit suci nggak ini? Oh, suci, Pak. Ya udah, ini boleh. Nanti ya. Itu masih dikatakan boleh. Yang kedua, tidak boleh juga terkena najis, ya. Jadi kita pakai, waduh tadi saya nginjek kotoran sapi, ya najis. Kalau gitu ya dicuci itu, khufnya harus dicuci, ya, karena najis tadi. Nah kalau nggak najis ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja, kecuali nih najis yang dimakfu, karena najis tapi dimakfu. Nah kalau najis dimakfu itu nggak apa-apa, nanti ngusapnya jangan yang di najisnya, gitu ya. Cari tempat yang nggak najisnya itu, kalau itu di makfu. Yang kelima, anjakuna satira ini lima halil fardi minal jawanib, ya, wasufla wala yadurru kasfuhuma min a'la. Kemudian yang kelima, anjakuna satira ini lima halil fardi, yaitu wajib menutupi, ya, tempat-tempat yang wajib harus tertutup. Nah, dari sisi kanan, sisi kiri, dan juga dari sisi apa bawah. Wala yadurru kasfuhuma min a'la. Nggak apa-apa kalau kelihatan dari atas. Nah ini. Nah ente bayangin. Jadi maksudnya begini loh. Khuf itu kan dipakai sepatu kayak tahu ya, sepatu boot gitulah. Kita anggap-anggap kayak boot ya. Nah sepatu boot ini. Sepatu boot ini kira-kira kalau umpama untuk melihat ke bawah, ya, melihat kaki itu, yang ini kalau aja kalau terlihat itu boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ngelihatnya dari atas. Kan sepatu boot gini kan, yang di atasnya gini. Nah, jadi kan bisa kelihatan tuh. Nah, itu maksudnya gitu. Kalau andai kata kelihatan dari atas itu nggak masalah. Ya belum, tapi bukan berarti terbuka ya. Belum tentu. Biasanya kalau kalau apa dipakai ya biasanya itu pun ikut diikat, ya. Itu ikut-iketan juga. Tapi andai kata itu kebuka nggak apa-apa, ya. Itu seperti itu. Jadi kalau kelihatan dari atas itu nggak apa-apa, boleh kebuka. Tapi kalau dari bawah nggak boleh. Beda sama ente. Oh, ente kalau nutup aurat, ya, aurat ente nggak boleh kelihatan kecuali dari bawah. Dari bawah kelihatan boleh nggak? Ente pakai sarung? Ayo. Ya, ente pakai sarung. Ada orang tidur, bukan tidur sih, tiduran. Terus ente ngelangkain. Orang melek. Kumaha. Ya. Ya bolong dong. Iya. Burung lewat. Umpam. Ya, burung lewat. Kok gimana auratnya ente? Sah nggak? Sah aja, nggak apa-apa. Ente tidak dikategorikan membuka aurat, ya. Andai kata umpama ini, ya, plafon ini tuh, atau cocoran ini dibuat dari apa, kaca, kan ada tuh jembatan kaca, ya, nanti di bawah ini orang pada lewat, wah, kelihatan semua, umpama gitu.
Yang dosa ya ente yang lihat. Yang di atas sih numpang lewat nggak ada urusan. Umpama gitu, nggak ada urusan. Paham? Jadi aurat kita ini terlihat dalam sholat atau apa, nggak apa-apa. Asal dari bawah. Ya. Bukan dari kanan kiri ataupun atas. Makanya Anda kalau satu contoh aja, terkadang lihat, terkadang gitu. Kalau lagi ruku, sujud ya, maaf, sujud. Coba aja itu sujud, pakai sarung. Kadang-kadang kan ini apa, dengkul ini ya, pinggirannya nih, bisa kelihatan nggak? Kalau sarungnya menteng gitu ya, teng gitu ya, pas atasnya teng gitu, terus nanti ruku, sujud, tok gitu. Kan berarti betis ini kelihatan, ya. Bisa saja itu umpama sampai ke arah pinggir dengkul itu, ya, bukan dengkulnya sih pinggirannya nih. Nah, lihat, bagaimana itu? Nggak apa-apa. Buat dia nggak apa-apa, buat yang sholat. Itu artinya tidak terbuka auratnya. Tapi saya lihat, Bib, lu yang salah. Kenapa lu lihat? Udah tahu bolong kok dilihat. Yang salah yang lihat, bukan yang punya itu. Yang punya nggak salah. Ya, itu sama seperti perempuan di dalam rumah, ya kan? Perempuan di rumah, rumahnya dia. Nah, terus ente lewat, gitu ya. Kebetulan tuh ada lubang-lubang gitu. Terus ente lihat dari lubang itu, perempuan yang di dalam, ngerti nggak? Kan dari lubang itu ente lihat. Gitu. Pertanyaannya, kelihatan nggak tuh perempuan auratnya? Kelihatan. Apakah dia berdosa si perempuan itu? Tidak. Kenapa? Lah kan dia sudah di rumahnya. Rumah dia itu sudah menutupi auratnya. Kamu aja yang masih iseng, ya, cari lubang diliatin gitu. Nah itu. Ya. Jadi kita yang dosa, bukan perempuan itu, karena dia sudah menutup sebetulnya, ya, sudah menutup. Ya, terus yang keenam terakhir, alla yahsula ya lillabisihima hadasun akbar. Li'annal masha 'alal khuffain badalun an ghasli rijlain fil wudu la fil ghusli. Yang keenam, ya, pengguna atau yang menggunakan daripada khuffain, ya, tidak boleh dalam kondisi kena hadas besar. Ya, nggak boleh hadas besar. Karena apa? Karena mengusap khuf itu gantinya, ya, daripada mengusap kaki atau menyiram kaki, ya, dalam kondisi dia berwudu. Jadi yang kita bahas ini adalah perkara wudu dengan menggunakan khuf. Adapun kalau bukan wudu, maka khuf ini nggak kepake. Saya kena hadas, Bib, ya mandi. Kakinya gimana? Ya digosok, disiram, ya. Copot itu khufnya. Dicopot, disiram. Kan katanya boleh ngusap. Itu ngusap buat wudu, bukan buat mandi. Kalau buat mandi nggak bisa. Makanya dari awal sudah diterangkan di sini, ya. Wa huwa rukhsatun fil wudu'i la fil ghusli. Kan dari bab pertama itu, ya. Itu kan terangkan di bawah situ. Wa huwa rukhsatun fil wudu' la fil ghusli. Jadi rukhsah ini, bolehan ini dalam statusnya orang yang berwudu, ya, gantinya wudu, bukan untuk mandi. Kalau untuk mandi, ya wajib harus pakai siram. Jadi khufnya dicopot, ya. Harus copot itu. Wa yattadihu min asyuruti annahu la yusihhu al-mashu, ya, alal jawaribil al-ma'rufah al-ana. Li'anna ghairu mani'ah li nufudil ma'i wa ghairu qawiyah wa huwal mu'tamad 'inda jumhuril madhahibil arba'ah. Kalau begitu, dengan kita melihat 6 syarat-syaratnya
ya menggunakan khuf tersebut, ya, maka kita tidak boleh menggunakan dengan apa, sepatu yang umpama sepatu yang kita pakai gitu ya, itu kan nggak sesuai dengan syarat sampai nutup kaki. Keduanya juga nggak boleh seperti pakai kaos kaki, ya. Kaos kaki kan nutup semua tuh sampai atas ya, nutup semua Pak. Berarti ini boleh dong? Ya nggak bisa. Satu, ini merembes air, ya. Kalaupun nggak merembes, jawabannya nggak kuat dipakai, ya. Dipakai kemana-mana seharian itu jalan-jalan, mesti bakalan jebol. Nah, beda dengan khuf, yaitu yang sifatnya dari kulit atau sejenis kulit. Nanti kata sejenis kulit, jadi setara gitu, setara dalam kuatnya, dalam apa, tidak merembesnya gitu. Bukan setara asal pakai kulit imitasi, ya. Umpama ada kulit imitasi bukan asli, tapi disiram air merembes, umpama itu dipakai jebol, nggak bisa itu. Makanya khuf itu ya lumayan dah, ya. Ada sih tuh, nggak tahu kalau di Indonesia mungkin nggak ada yang jual mungkin ya, pantasnya dari luar, pantasnya lu. Kalau di saya kalaupun ada yang jual siapa yang mau beli, pertanyaannya gitu. Nah, orang jual kan mesti ada yang mau beli kan ya. Barang nggak ada yang mau dibeli, lalu siapa yang mau jual? Ngapain mau jual? Orang nggak ada yang beli. Itu biasanya ya. Jadi kayak Abang Abdul mungkin dari Saudi, ada temennya, atau dia sendiri, atau saudara, atau siapa. Di sana ada nggak? Ada di sana. Ya memang enak. Contoh ya Pak ya, buat orang yang suka meriang itu. Karena kan dia kan ya meriang itu kan kaki dingin kan. Nah, kalau orang kita kan biasanya kaos kaki. Nah, mereka nggak pakai kaos kaki, pakainya khuf. Ya, khuf itu anget Pak. Nah, ditutup rapat itu. Ya, itu biasanya seperti itu. Nah, saya tahu itu, saya kira itu yang pernah dekat sama Abdul Gadir, itu akhir hayatnya ya, pada sering sakit-sakitan, dia pakai khuf. Sholatnya pakai khuf, keluarnya pakai khuf, ya, kemana-mana pakai khuf itu. Kenapa kok begitu? Ya kondisi lagi kurang prima. Jadi istilah kata pakai itu lebih nyaman. Jadi kayak ngajar kayak gini pun ya pakai khuf. Orang bilang orang ke masjid pakai sepatu boleh, boleh, asal jangan najis. Ya, aslinya orang pakai sepatu itu boleh Pak. Pakai masuk ke masjid, Pak. Cuma kita orang aja. Tentara masuk masjid pakai sepatu dikeroyok rame-rame. Kurang ajar kan gitu. Sebetulnya itu kan boleh. Emang sepatunya tentara itu najis? Ya enggak sih. Lah kenapa dilarang? Masuk masjid pakai sepatu. Nah, kita kan sudah kebiasaan. Aslinya itu boleh. Ya. Itu kalau ente mau tahu, itu di Mesir, itu ada Masjid Azhar, masjid-masjid yang lama-lama gitu ya. Itu kan banyak turis-turis tuh, ya, banyak turis. Nggak tahu Istiqlal, mungkin niru juga mungkin. Kalau enggak ya bodoh, ya. Pantasnya niru gitu. Apa di situ? Itu khusus buat turis-turis, itu nggak disuruh nyopot sepatu. Kalau mereka mau masuk masjid, silakan. Dikasih apa tahu? Kantong. Tahu kantong? Apa? Dari kain, dibungkus itu, masukin, diikat. Satu lagi masukin, diikat. Jadi kalau pakai sepatu, pakai sendal, ya udah Pak terusin aja, tapi tertutup dengan itu. Kenapa pakai itu? Takutnya ya sepatunya kotor, sendalnya kotor atau najis. Ya, kalau dinyatakan nggak kotor nggak apa, ya nggak apa-apa. Ya, ya, makanya sekarang kalau orang pakai khuf juga jalan-jalan terus naik ke atas, orang bukan masalah ngelarang karena najis, yakinlah itu nggak najis. Paling dilarang karena apa? Kotor Pak, sampean tadi ya, ente aja nyeker aja dari rumah, nggak pakai sendal, langsung ke masjid, dimarahin. Kenapa? Nggak pakai sendal, kotor kakinya, tahu? Bukan najis, tapi dianggap mengotori. Ya, kenapa ngotorin? Ya karena kita pakai karpet. Coba kalau sini pakai tanah, pasir, ketemu pasir, kotor ora? Gak apa-apa. Ya, orang dulu kan masjidnya pakai apa? Pasir. Jalannya di mana? Pasir. Dari pasir ketemu pasir. Apa yang masalahin? Ya, Maya itu kesopanan aja bagi kita. Ya untuk di sini ya sopan. Tapi kalau di negeri Arab itu lihat orang tua-tua tuh duduk pakai sepatu dari rumah ke masjid pulang lagi itu pakai sepatu nggak dilepas. Gimana itu? Ya nggak gimana-mana. Boleh-boleh saja. Ya.
Memang begitu, karena itu nggak najis. Gitu. Ya paling istilah katanya di situ kasih keset buat ngeset gitu. Nah kalau di sini dikasih keset lucu. Ya buat keset apa gitu udah pakai sendal kok dikesetin. Kan ya kecuali kalau sana basah mungkin dikasih keset biar ngilangin basah. Lah kalau orang pakai sendal terus naik ke sini terus kesetan dulu gitu. Yang mau dikesetin apa? Orang udah pakai sendal ya. Kalau nggak pakai sendal, nah itu kesetan supaya debunya ininya nggak ke bawah gitu. Ya begitulah ya. Kemudian kita memasuki lagi kaifiyatul masah. Ya. Bagaimana caranya kita mengusap dan begitu pula wa mubtilatul masah. Dan bagaimana yang membatalkan daripada usapan tersebut, insya Allah lanjut waktu yang akan datang supaya nggak terlalu bingung ya. Jadi pada halaman 140 ya, 140 yaitu bagaimana kaifiyatul masah. Mengusapnya itu seperti apa? Ya, apakah begini ya, dan lain sebagainya. Di mananya? Apa di atas, apa di bawah, di samping? Nah, itu nanti kita ya akan terangkan insya Allah sesuai dengan apa yang ada di kitab ini sendiri.